Untuk kamu yang merasa capek, sedang lelah, ini benar nggak sih yang aku lakukan? Ini udah tepat belum sih keputusan yang aku ambil? Ini video yang cocok untuk kamu dan tonton sampai habis biar kita bisa ngobrol bareng-bareng dan tumbuh bersama. Di sini aku bakalan coba untuk elaborasi apa yang aku pelajari dari apa yang sudah aku coba baca terkait aktivitas. Aktivitas yang sudah kita jalani ini kadang membuat kita bertanya nggak sih, apakah ini udah benar? Apakah keputusan yang kita ambil ini sudah tepat? Dan berangkat dari hal itu juga, aku pengen bahas dua hal yang sangat penting untuk melihat aktivitas kita ini sudah sesuai atau belum. Yang pertama kita bahas tentang niat, yang kedua kita bahas tentang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Oke, tanpa berlama-lama kita bahas yang pertama adalah niat. Nah, bahasan niat ini sebenarnya simple, tapi ini akan menjadi fondasi atau dasar dari semua aktivitas kita ini yang membuat kita tetap melakukannya, yang membuat berhenti melakukannya, semua karena niat. Kenapa aku pengen bahas tentang niat? Karena ternyata niat ini adalah hal yang membuat kita bertahan untuk melakukan apapun aktivitas yang kita lakukan. Katakanlah kita ingin belajar, ya kita bicara niatnya apa. Kita pengen bekerja, niatnya apa. Berdakwah, niatnya apa. Pengen nambah skill dalam hidup kita, niatnya apa. Nah, ternyata niat itu adalah maksud atau tujuan. Ada orang yang sangat rajin belajar, tapi niatnya buruk untuk mencelakai orang lain. Ada orang yang sangat rajin belajar, tapi niatnya adalah kebaikan untuk membantu orang lain. Dan ingat bahwa niat itu tempatnya di hati. Kalau misalnya kita lihat teman kita sedang melakukan hal tertentu, sedang melakukan perubahan, sedang mengimprove dirinya, tidak perlu kita pertanyakan niatnya untuk apa. Kalau ada yang pengen ikut kajian, kalau ada yang pengen belajar lebih intensif lagi, tidak perlu kita pertanyakan niatnya ini apa. Karena niat itu ada dalam hati. Kita tuh nggak perlu khawatir gitu loh. Dia ini niatnya emang untuk kebaikan atau enggak. Karena aku percaya apapun yang berasal dari hati itu akan sampai ke hati. Kalau memang dia ngaji, dia belajar, dia improve dirinya itu untuk kebaikan, dia tulus dari hatinya, maka akan sampai kepada siapapun hati yang menerimanya. Oke, bicara tentang niat, sebenarnya apa sih fungsinya niat? Kenapa sih kita itu harus meluruskan niat? Karena niat ini yang menjadi pembeda antara aktivitas satu dengan yang lainnya. Misalnya, kita makan pagi-pagi, kalau niatnya untuk sahur, kita akan tahu bahwa dia ini sedang menjalankan aktivitas ibadah. Tapi kalau misalnya makannya pagi-pagi karena ya lapar aja gitu kan, niatnya untuk mengisi perut yang kosong, yang kelaparan, maka itu bukan bagian dari ibadah berpuasa. Selain itu, niat ini juga bisa menjadi pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Ada orang yang punya kebiasaan tidur lebih awal jam 9, bangun jam 5 pagi karena sudah kebiasaan. Ada orang yang memang sengaja untuk tidur lebih awal jam 9 sampai jam 5 pagi karena diniatkan untuk bangun subuh lebih tepat waktu. Nah, ini membuat tidurnya menjadi ibadah, bernilai ibadah. Karena apa? Karena diniatkan untuk ibadah. Dan apapun yang kita niatkan, itulah yang kemudian akan kita tuai nanti bakalan kita dapati. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya niat nih udah lurus gitu, aku bicara tentang niat ini, apakah memang dari awal sampai akhir itu niatnya harus lurus? Enggak juga. Karena aku punya cerita, lucu banget. Aku punya cerita, ada seorang perempuan yang dia itu berhijab itu bukan karena tahu itu kewajiban dalam Islam. Dia tahu, tapi bukan karena itu dia berhijab. Dia berhijab karena takut rambutnya yang takut karena rambutnya yang pendek itu membuatnya terlihat tidak cantik kayak gitu. Pada akhirnya dia berhijab kan, nutup aurat, dia melaksanakan perintah Allah. Tapi niatnya tidak lurus dari awal. Apakah ini benar ataukah ini salah? Nah, dari apa yang aku dapat ternyata ini tidak bisa sepenuhnya kita katakan salah jika dalam perjalanan berhijabnya itu dia terus belajar, terus improve diri dan bertahan dengan hijabnya karena tahu itu adalah syariat. Jadi yang paling penting bukan awal atau bukan titik start kita, tapi kita bertahan di aktivitas itu karena apa. Dan tentunya semua aktivitas yang kita jalani, cobalah untuk ikhlas dengan apa yang sudah kita lakukan itu. Kenapa? Karena semakin banyak kadar ikhlas kita, maka akan semakin banyak yang kita dapatkan. Oke, yang kedua, aku pengen bahas tentang selain dengan niat yang benar, maka lakukan aktivitas itu dengan sesuai yang Allah perintahkan. Katakanlah, misalnya niatnya kita pengen menjadi ranking 1, tapi kita mendapatkannya dengan hal yang tidak baik, menyontek, melakukan kecurangan,
tangan, menukar jawaban, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Nah, itu tidak juga membuat aktivitas kita itu akhirnya diterima. Kenapa? Karena aktivitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah aktivitas dengan dua syarat. Yang pertama, niatnya benar, kemudian aktivitasnya sesuai dengan yang Allah perintahkan. Jadi kalau misalnya kayak kita pengen beribadah sholat, tapi kita tidak pernah mencari tahu bagaimana sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena apa? Karena sebenarnya sholat itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah kan. Nah, dalam hal ini, meskipun niat kita lurus untuk beribadah kepada Allah, kita ikhlas melakukannya, tapi kita tidak melakukannya dengan hal yang benar, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan yang diperintahkan Allah, maka aktivitas ini juga ya tidak cukup untuk menjadikannya aktivitas yang sempurna. Apa yang perlu kita lakukan adalah berproses, kita terus improve diri, kita belajar lebih baik, kita sempurnakan lagi sholat kita dari waktu ke waktu. Nah, mudah-mudahan bagian dari proses ikhtiar ini membuat aktivitas kita itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, apapun yang kita lakukan, kalau kita ingin diterima sama Allah, aktivitasnya dalam bentuk ibadah, maka lakukan itu dengan niat yang lurus, lakukan dengan ikhlas, kemudian sesuaikan dengan perintah dan larangan Allah. Kalau misalnya kita pengen punya keluarga yang harmonis, kita pengen berkeluarga sesuai dengan tuntunan Allah, maka dapatkan pernikahan itu dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Kata Allah, wala taqrabu zina, ya jangan dekati zina. Sudah tahu bahwa aktivitas perempuan dan laki-laki itu terpisah, maka lakukanlah wedding party itu, walimahan itu dengan hal yang dibenarkan oleh Allah. Nggak campur baur, tidak berlebih-lebihan, tidak tabaruj. Nah, itu adalah bagian dari upaya kita untuk diterima kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya kita pengen menutup aurat, oh ternyata dalam menutup aurat itu ada tuntunannya. Dalam Islam, menutup aurat sempurna itu secara syar'i adalah menggunakan jilbab dan khimar. Khimar itu menjulur sehingga ke dada, kemudian jilbab itu yang menjulur sampai ke seluruh tubuh tanpa terputus. Yang kita kenal sekarang adalah gamis. Nah, ini adalah tuntunan. Apalagi menggunakan mihna atau pakaian rumahan. Jadi nggak dinilai cuma dengan niatnya aja, teman-teman. Nggak dinilai cuma niatnya aja, tapi juga semua aktivitas kita itu kita upayakan untuk disempurnakan sesuai dengan tuntunan Islam. Misalnya lagi, kita pengen punya harta yang berkah, tapi dengan cara riba. Nah, maka ini tidak sesuai dengan tuntunan dalam Islam, tidak sesuai dengan perintah Allah. Padahal Allah mengatakan siapapun yang mengambil riba, maka dia menyatakan perang kepada Allah dan Rasulullah. Pertanyaannya, apakah kita akan menang kalau kita menyatakan perang kepada Allah dan Rasulnya? Nggak mungkin kan? Nggak akan pernah terjadi. Nah, inilah yang kemudian perlu kita perhatikan kalau kita ingin amal ibadah kita, semua aktivitas kita itu bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan niat kita lurus dan juga ikhlas, kemudian sesuaikan aktivitas kita itu sesuai dengan larangan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat. Kamu bisa temui aku di sosial media lainnya dengan username Arum Al-Adawiyah. Aku juga menulis novel di KBM dengan nama penulis Gadis Puke. Jangan lupa komen untuk bahasan-bahasan yang menarik buat kamu. Share video ini kalau menurut kamu bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di next video ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.